Oke, selamat malam buat semuanya. Mungkin kalau ada yang nontonnya pagi atau siang atau sore, selamat pagi, siang, dan sore. Hari ini gue nggak begitu ceria karena gue melakukan tanya jawab tentang paranormal experience dari Gibran dan dari gue. Ini maaf banget gue nggak asik nih karena emang habis undi nih ya. gue abis undi sama Gibran. Dari abis undi kita cerita-cerita lagi sedikit dan barusan ada sesuatu. Sesuatu apa ya? Dikasih tahu nggak nih? Aduh, masa harus dibahas sih? Tadi ini sebelum take ini, kita lagi di ruangan ini, tiba-tiba kipasnya mati, nggak ada angin, nggak ada apa. Padahal angin itu, padahal kipas itu mengeluarkan Asli ya. nggak ada angin, nggak ada apa, dia mati tiba-tiba. Nah, gue bingung ini kenapa nggak ada yang nyetak juga ya? Nggak tahu. Ini beneran nih serius. Ya udah deh, ya udah nih. Sekarang kita mulai aja ya. Pertama kita tanya Gibran ya. Ini cerita apa sih? Paranormal Oh, experience. paranormal experience itu apa sih? Semacam kayak pengalaman lo dalam hal-hal yang serem-serem gitu loh. Aduh. Ada nggak tuh kira-kira lo? Apa banyak? Ada sih, nggak banyak, cuman ada. Akhirnya ada gitu di rumah gue sempet sih. Oh iya. Iya. Gimana tuh maksudnya? Aduh, balik lagi gue ke rumah sendiri lagi kampret. Beneran apa mode biar ditemenin balik? Tuh, sama siapa anjir? Ya udahlah ya. Tapi gue mau balik sih abis ini. Iya. Mari gua cerita. Terus gimana? Jadi, Coba dong ceritain. Pada suatu hari. Jadi dulu abang gue punya suster. Dia babysitter anaknya gitu. Nah, sempet kayak abang gue nitipin gitu ke rumah gue. Terus ya udah. Susternya? Susternya dititipin sama buat jagain anaknya ya kan. Okay. Sama anaknya dititipin juga lah. Nah, terus ya udah tuh akhirnya suatu waktu babysitter ini tiba-tiba lagi maghrib nih gue inget banget itu di ruang belakang, itu ruang gosok, terus tiba-tiba kayak dia teriak-teriak gitu-gitu kan. Dan gitu dong, jadi nggak serem nih. Nggak lah, ya pokoknya gitu ya kan. Terus nyokap gue akhirnya nyamperin dong. Kamu kenapa gini? Itu masih teriak-teriak tuh. Gue masih panik tuh, gue gendong ponakan gue dong. Ya udah akhirnya terus pas ditanya, kamu kenapa, kamu sakit apa, kamu sakit mah? Terus teriak doang tuh, ya kan? Terus ya udah akhirnya kayak, wah ini dalam hati gue kok kayak aneh, mukanya nggak kayak biasanya. Terus tiba-tiba kayak lama-lama kayak suaranya berubah tuh. Suaranya berubah kayak makin kayak gitu kan. Asli. Terus gue kayak klik aja tuh. Tapi mukanya tuh tatapannya kosong atau dia ngeliatin ngotot gini ke atas. Gitu tuh. Ya udah terus akhirnya ya gue kayak klik gitu, kayaknya nih something wrong, kayaknya dia kesurupan nih. Gue nggak tahu kenapa kayak gue kepikiran saat itu ini dia kesurupan nih. Tapi nggak mungkin lah, gue nggak percaya sama kesurupan sebenarnya. Dari dulu ada di dunia lain kayak gitu-gitu, gue nggak percaya sama yang namanya kesurupan. Tapi ternyata akhirnya experience gue pertama, gue ngelihat suster abang gue, dia teriak-teriak depan gue karena dia megang nanas sama pisaunya. Wah anjir, serem dong. Dia teriak-teriak megang itu, jadi. Tapi ntar dulu, tadi lu bilang di ruang gosokan. Di ruang gosokan dia lagi makan. Lagi jadi dia makan di belakang. Kirain lagi ngegosok nanas. Kagak, anjing ngapain? Terus ya udah ya akhirnya hal pertama yang gue inget ketika ada orang kesurupan, hal pre-basic nih, ya kan? Lo tau gak ngapain gue? Gue pencet jempol kakinya. Ngaruh ya bang? Katanya sih gitu. Kalau dipencet? Pencet jempol kakinya kalau misalnya ada orang kesurupan. Gue pencet kan. Gue pencet gini, ya kan? Gue pencet gini, masih teriak-teriak tuh. Teriak-teriak, gue panik, gue cabut. Gue bilang, ini panggil Ustadz aja apa gimana nih? Ya udah kamu coba panggil Ustadz. Gue panggil Ustadz. Terus tau gak Ustadz gue bilang apa? Ustadz gue bilang, itu bukan kerjaan saya mas, saya kurang bisa mas. Mungkin gua dia bingung bisa ngajarin ngaji. Ya iya makanya, terus gue juga bingung. Akhirnya gue balik dengan tangan kosong, terus gue kayak cabut lagi. Gue akhirnya cari orang di situ, ada pemukiman di rumah gue, kayak adalah orang-orang bedeng di situ. Terus kayak datang. Pas gue datang sama orang-orang bedeng, itu suster gue udah nyampe tangganya. Udah begini. Gitu-gitu Itu sebenarnya serem, tapi karena dia yang nangis jadi kocak. Wah anjir. Itu gue bingung kan, terus itu ada 6 orangan akhirnya megangin suster gue gitu. Terus kayak wah dia kenceng-kenceng gitu, baru tuh dia ngomong. Apa? Dia ngomong kayak, mana janji kamu Ima?
kamu mau kasih saya 7 kembang rupanya. Jadi orang bedeng gue tiba-tiba cerita, oh ini si susternya ibu ini minggu lalu mau minta anterin saya cari 7 kembang rupa. Cuman si orang bedeng itu nggak ngerti buat apaan sih, sama dia nyari rokok-rokok gitu Nyet. Rokok-rokok kayak buat sajen. iya, rokok-rokok sajen. Terus Nggak tahu kan orang bedeng gue ini jualnya di mana, terus kayak ya udah cuekin aja. Nah ternyata dipancing lagi tuh sama orang bedeng gue tuh ngobrol ya kan. ngobrol Siapa kamu gitu. Saya udah lama di sini. Wah anjing, gue bilang gue merinding gitu. Anjing, ini pertama kali gue namanya ngadepin orang kesurupan ya live. Gila, dan gue pencet jempolnya itu nggak ngaruh juga. Terus ya udah tuh gue bilang, dia bilang, saya nunggu rumah ini kayak udah lama banget. Pokoknya dia ngakunya di situ paling lama, dia orang paling lama. Ya udah, akhirnya mau nggak mau dibeliin ya. Harusnya nggak boleh tuh. langsung saat itu juga dia. Yoi, karena udah teriak-teriak lama gitu loh. Itu udah ada sekitar 40 menitan tuh dia nggak ini di tangga kayak merangkak gitu. Gue bilang anjing, Serem gua nih banget gila. sih. Gue gila, gue nggak mau pulang sih gue. Gue pasti lewatin tangga itu tai soalnya. Oke, terus lanjutin dong. Abis itu udah dibeliin kembang. Udah tuh akhirnya beli kembang. Udah tuh disiram-siram gitu lah biasa kan. Siram-siram. Di badannya siram-siram. suster. Di mukanya. Oh, di mukanya. Iya kan? Wah itu parah sih. Terus udah tuh akhirnya tepar, nggak lama sadar kan. Kamu kenapa kamu? Wah saya nggak inget bu, saya kenapa ya tadi bu? Oh dipancing abang gua nggak lama balik kantor kan. Terus kayak kamu kenapa gini. Akhirnya dia cerita nih. Saya ngetes ilmu saya pak. Susternya? Jadi si suster itu dia lulusan gontor gitu. Gontor tuh apa ya? Gontor pesantren. Oh, pesantren. Dia lulusan pesantren gontor, and then dia ngetes, dia punya kekuatan pengen interaksi sama yang jaga rumah gua, ya kan? Padahal gua dari 2004 di situ gua nggak pernah yang namanya disengin, gua nggak pernah yang lihat apapun itu ya. Terus tiba-tiba akhirnya dia tes, akhirnya beneran itu masuk tuh. Beda sih. Yoi. Terus udah tuh hari pertama tuh Nyet. Oh, udah terus akhirnya ada lagi pokoknya lanjutannya. saya nggak mau tahu besok kamu resign deh bla 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 langsung pecat kan, ngeri juga buat gua kan. Kalau misalnya ponakan gua masih bayi gitu, sama oh gila sih itu. oh mampus banget tuh. Terus ya udah akhirnya nggak lama besokannya nih jam 11 siang cuy, gua mau cabut dari rumah, kumat lagi Nyet di atas nih. Dia teriak-teriak lagi Nyet. Ngadem lalu kayak gitu lagi. 11 siang. Anjing jam 11 siang gue terus kayak udah pada biasa aja gitu kayak udahlah udah diemin aja ngaji akhirnya mak gue ngaji di bawah, ada om gue juga saat itu kayak ngaji di bawah juga. Udah akhirnya gue manggil satpam gue aja. Satpam gue ternyata bisa tuh gitu deh, orang pintar juga. Ya udah akhirnya begitu datang langsung diginiin, cabut lemes, cabut tuh. Udah besoknya resign tuh orang. Terus ngeri aja gue kayak sebenernya apa ya, di rumah gue tuh kayak emang suasananya serem banget ya kan, kayak gelap terus gitu loh. Rumah gue kayak gelap karena emang hemat listrik habis. Bokap gue, syarat buat bokap gue. Ya udah akhirnya kayak mungkin jadi suasananya nggak enak aja sih. Cuman gue juga sempat ngeliat kayak kalau lo mungkin di vlog gue jadi di vlognya Gibran itu, di vlog yang apa sih judulnya? Gue lupa deh. Vlognya apa, gue kayak nggak mau inget juga sih. Nanti kita taruh di description aja kali. Itu ada yang diri di dapur sih. Nah, jadi ntar linknya kita taruh di description. Kalau misalnya kalian emang pengen ngulik tuh misteri rumah Gibran, ntar kalian lihat di situ. Emang kayak si Gibrannya ini lagi ngevlog biasa, tiba-tiba ada yang berdiri di belakang. Padahal tuh ngevlognya kapan? Malam-malam. Di meja makan. Oh, padahal tuh ngevlognya apa malam-malam gitu. Malam-malam, bayangin siapa gitu. Cuman emang setelah dari kejadian ada kesurupan di rumah gue tuh kayak semua jadi kayak terlihat serem aja gitu. Tambah serem ya. Iya. Dan udah sempat rukiah juga sih rumah gue kayak. Rumah di rukiah apa dibersihin? Rukiah kan orang.
sama aja. Ya udah, ya deh. Ya, dibersihin gitu lah, Ya, ya, pokoknya terus. dibersihin. Tapi sekarang gimana rumahnya? Udah nggak apa-apa kan? Sebenarnya nggak apa-apa, cuman emang udah nggak ada hawa-hawa serem sih rumah gue. Cuman emang tetap gelap aja sih. Oke. Sebenarnya nggak boleh gelap-gelapan sih. Bahaya. Bahaya. Tapi kalau berdua banyak setan. Pasti deh yang ketiga kalau kita berdua. Ya kan? Felix, itu Felix, si anjing di belakang. Ya udah, terus lo gimana nya? Lo punya cerita sama apa deh? Gue penasaran juga. Gue nggak banyak deh ceritainnya deh. Gue ceritain sekitarnya. Sebenarnya ada banyak sih, cuma gue cerita dua. Jadi yang pertama itu kayak kalian tahu gak sih lucid dream? Nah gue nggak tahu sih itu termasuk paranormal experience bukan sih? Bisa jadi ya. Jadi karena itu alam gaib gitu. Nah iya. Jadi waktu itu kayak gue ceritanya lagi tidur siang. Gue tidur tuh sekitar kayak jam 1, jam 2 gitu. Sorry, boleh gue cut gak? Apa? Ada cerita lain gak? Hah? Ada cerita lain gak? Oh cerita lain, adek gue pernah disantet. Ah yaudah itu aja. Oh ya udah. Oke. Lucid dream itu udah umum banget soalnya. Iya sih. Ya udah. Oke, rolling and go. Jadi kalau cerita gue nih ya, waktu itu pernah nih adik, ya gue nggak tahu sih kalian mau percaya atau enggak, cuman berhubung kayak gue merasa pernah mengalami ya, jadi gue percaya aja sekarang. Jadi waktu itu pernah adik gue cowok, adik gue itu waktu itu masih SMP, terus gue masih SMA, terus adik gue ini tiba-tiba kakinya bengkak. Bengkaknya gimana tuh? Lututnya tiba-tiba bengkak sebelah. Bengkak gede gitunya? Gak gede banget awalnya, sedang aja, dan kalau misalnya dilihat kasat mata juga gak gede banget, cuma gede aja. Ya udah bengkak lah intinya ya. Terus akhirnya dia ke dokter, udah ke dokter 3 kali sampai di ronsen dan lain-lain, itu nggak sembuh-sembuh. Sampai dokternya aja tuh nggak tahu ini bengkak itu kenapa. Udah gonta-ganti dokter rumah sakit dan lain-lain ya kan. Sampai dia itu nggak bisa jalan sebulan. Adek gue nggak sekolah sebulan. Nah terus udah gitu, akhirnya kayak nyokap gue udah bingung kan, mau gimana ya, ini masa anak nggak sekolah mulu berbulan-bulan ya kan. Akhirnya kayak nyokap gue dikasih tahu sama siapa gitu untuk alternatif gitu loh. Lu tahu kan alternatif? Iya. Ya udah tuh, ternyata pas alternatif gitu kayak dilihat gitu, katanya adik gue kena santet. Gue nggak tahu juga tuh yang nyantet siapa, gue sih nggak mau suzon dan gue juga nggak mau tahu sih. Ya udah gitu. Nah nih kan adik gue udah kena santet. Nah terus yang si bapak-bapak yang ngobatin adik gue ini yang alternatif ini, caranya dia untuk nyembuhin adik gue itu disedot dari botol. Apanya Nyet? Nggak tahu. Jadi kayak dia cuma bawa botol 1 liter ke rumah gue, dia taruh dekat kaki adik gue, ditutupin pakai kain, terus dibaca-bacain gitu, terus ditunggu sampai berapa menit. Dan adik gua setelah kayak ditaruh botol di kakinya itu 2 kali, itu udah bisa jalan langsung bengkaknya langsung hilang gitu? Langsung hilang. Dan jadi gini, habis disedot, itu botol ditutup. Habis ditutup, itu botol kayak dipegang gini, terus sama nyokap gue di videoin kan. Dulu nyokap gue tuh HP-nya masih BB, masih jelek kan kameranya, nggak kayak sekarang. Pas di videoin gini, digoyang-goyangin gini botolnya, gue bener-bener ngeliat sendiri videonya. Bahkan udah ada beberapa temen gue yang main ke rumah gue itu juga ngeliat videonya. Jadi kayak pas botolnya digini, itu tuh kayak ada muka botolnya, tapi kayak mukanya itu bukan muka kayak literally muka kayak gini, enggak, cuma kayak emang nyama samar-samar gitu loh, kayak aku sih botolnya kayak ada isi air gitu lah? Nggak ada, kosong. Cuman pas di videoin gini kayak ada muka gini, terus udah digoyang-goyangin dia tetap muka. Terus akhirnya jadi kayak intinya adek gue kena santet sampai nggak bisa jalan sebulan, ya mungkin ada orang sirik apa gimana. Terus habis itu kayak dikirim lah si jin itu ya. Si jin itu mungkin tadinya dia mau ngenain siapa, malah jadi mentalnya ke adek gua. Sebenarnya itu bukan buat ngenain adek gua. Jadi mentalnya ke adek gua. Udah deh, dia stay itu di kaki. Nah cuma setelah disedot udah, cuman abis itu kayak rumah gua sampai dikasih kayak ada pintu kan, pintu masuk. Itu pintu masuknya tuh dikasih benang merah biar penangkal gitu. Gua nggak tahu sih sampai sekarang tuh benang merahnya masih ada apa enggak, itu kayak udah lama gitu. Gila. Iya, tapi gitu. Nggak ada sesuatu yang kayak tiba-tiba muncul gitu kan di rumah lo kayak? Kalau gue sih ngelihat secara kasat mata nggak pernah, cuman yang namanya orang kadang kalau ribet kayak suka ada apa, cuma gue mungkin gue mikir kayak halusinasi kali gitu-gitu. Ya gitu sih, cuman kayak gue mau bilang apa tadi, gue lupa lagi aja.
Terus kayak misalnya lu lagi pulang gitu ke rumah sendiri, terus lu tiba-tiba kayak habis ngunci pintu tuh biasanya udah gelap gitu, terus lu kayak jalan gitu kayak lu pengen buru-buru gitu, tau sih lu kayak Oh iya. Ya iyalah, gue juga kayak gitu. Bahkan gue sampai kadang langsung loncat ke kasur, Yo, terus yo, langsung yo. nutup selimut kayak takut kayak gitu. Itu kayak semua orang juga ngelakuin deh. Terus Kayak iya. apa gitu kan. Tapi katanya tuh ya, kalau nggak salah gue kayak baca di internet apa gue dikasih tahu orang, kalau emang kayak ada yang nyantet di rumah tuh hawanya panas. Waktu itu pengalaman gue gitu. Jadi kayak panas gitu rumah. iya, gue di ruang tamu nih. Hawanya tuh kayak ya udah biasa aja, cuma panas bawaannya. Gerah gitu. Iya, gerah mulu di rumah, nggak enak gitu. Kayak gitulah intinya. Oke, jadi kita sama-sama pernah dikerjain lah di rumah ya. Gue bukan dikerjain sih, tapi gue kayak iseng aja tuh sendiri tuh si goblok itu. Si suster ya, Asli. inisiatif dia. Iya, kalau misalnya dia dead gitu kan di rumah gue Wah, itu gara-gara gila sih. Intinya, tadi yang kita ceritain itu berarti apa? paranormal experience. Yang kita alamin di rumah kita. Nah, mungkin kalian bisa share di komen. Nah, kalian bisa share di komen kayak hal apa sih yang serem yang pernah kalian alamin di rumah, karena emang biasanya tuh paling serem itu di rumah, karena kita keseringan di rumah. Iya sih. Paranoid di rumah ya pasti. Kalau misalnya kayak gitu. Oke. Oke. Jadi gimana ya? Sampai situ aja cerita kita hari ini. Iya, sampai situ aja. Ada pesan-pesan nggak buat subscriber gua? Pesan-pesan gue Tentang paranormal experience atau apa kayak untuk menghadapi apa kayak pesan-pesan menghadapi gue jin. buat subscriber lo, kalau lo misalnya pada baper samanya jangan main-main ilmu hitam. Apa hubungan? Apa? Ya kan? Pakai aja ilmu putih. Kalau pesan-pesan suci. Itu apa nih? Gak jelas habis boy. Ya udahlah ya. Udahlah itu aja lah. Ya udah itu. Jangan aneh-aneh boy. Kalau pesan dari gua, Banyak-banyak sholat ya kan. iya banyak sholat itu pertama, yang kedua cuci kaki sebelum tidur, yang ketiga baca doa. Ngaruh tuh cuci kaki harusnya. Iya dong. Udah Biar udah. apa tuh? Biar kalau kita masuk kamar itu udah nggak ada yang nempel Nempel maksud lo? Nempel dari kotoran? luar, enggak itu. Itu sesuatu itu. Oh gitu. Makhluk itu. Oh itu dibalik lo harus cuci kaki gitu. Ya udah. Itu aja. Kayak gitu aja ya. See you. Semoga apa yang kita share hari ini mungkin ada yang merasa terhibur atau mungkin ada yang mengalami pengalaman yang sama. Yoi, kalau lo punya pengalaman yang sama silahkan komen di bawah. Komen di bawah. Oke. Oke. Jadi nextnya lo bakal bikin lagi nggak nih paranormal activity? Tergantung. Activity. Apa? Paranormal experience. Itu semua tergantung dari feedbacknya subscriber gua. Kalau misalnya kalian pada suka, makanya kalian komen bilang suka, ntar gue bikin lagi. Yoi. Ya udah deh, sekian nih video paranormal experience dari gue. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kenapa sih? Bang? Apaan sih? Buku. Ya udah lah. Oke, bye bye. Bye.